warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang cerah. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat pemirsa, teman-teman semuanya. Oke, di sini saya ada masalah serius tentang sebuah aki kering yang sudah saya perbaiki, dan di sini saya akan coba menggunakan sebuah sunrise store dengan nilai resonansi yang berbeda dari sebelumnya. Simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman-teman, untuk yang pertama di sini saya siapkan sebuah sunrise store. Oke, dengan nilai kapasitas 5 watt 10 ohm. Ini berbeda dari video sebelumnya yang dimana menggunakan 0,22 ohm dan sekitaran 12 ohm pada video sebelumnya. Dan di sini saya akan memanfaatkan alat ini untuk sebuah perbaikan dari aki kering yang mengalami masalah serius pada bagian di dalamnya, dan apa saja alat yang digunakan untuk sebuah perbaikan aki kering. Oke, simak terus, semoga bermanfaat. Dan untuk nilai resistansi dari kapas sunrise store ini adalah 5 watt 10 ohm, dimana untuk arus yang dialirkan ini saya juga belum mengetahui, dan saya akan melihat hasilnya nanti saat dilakukan sebuah perbaikan dari aki kering. Oke, dan di sini untuk akinya sudah saya siapkan. Oke, ini yang sudah saya perbaiki sekitaran 2 hari dan mengalami masalah. Dan untuk kapasitas dari aki ini adalah 12 volt 3,5 Ah. Ini kebanyakan pada motor yang lama. Oke, motor 110 untuk akinya seperti ini. Ini biasanya kepunyaan Supra X125, bit injeksi, kemudian bit karburator, oke, bit injeksi awal, ataupun motor Shogun 125 untuk akinya seperti ini, GTZ 5S. Dan di sini untuk pengecasannya adalah di bagian sini. Untuk normalnya ini dengan arus yang kecil sekitar 0,4 ampere, 0,4 ampere atau sekitar setengah ampere. Dan untuk pengisian cepatnya itu 3 ampere, cukup dengan 30 menit. Seperti ini GTZ 5S. Oke teman, dan di sini saya akan lakukan perbaikan aki ini. Dan untuk kondisi aki ini adalah aki yang kata ownernya atau pemiliknya ini barusan beli, saya kurang tahu, sekitar kurang 2 bulan, kurang 1 bulan. Di sini sudah mengalami masalah dan tidak bisa digunakan lagi, karena sebelumnya ini sistem pengisian dari aki motor ini menggunakan regulator atau kiprok yang biasa atau non ori, dimana untuk outputnya kebetulan untuk contohnya di sini yang ori teman. Oke, untuk kondisi asli bawaan motor seperti ini. Oke, bentuk fisiknya lumayan rapi dan sangat kuat sekali untuk kiprok yang ori, dan tentunya hasilnya tidak diragukan lagi, bisa bertahan sampai 5 tahun lebih, dan tentunya outputnya otomatis di 14,5 volt. Oke, tetap stabil walaupun kendaraan yang digunakan dengan putaran sangat tinggi ini tetap di 14,5 volt untuk output di bagian yang ke aki dari spool sekitaran 60 sampai 100 volt. Kemudian dibatasi, dibatasi voltasenya, outputnya ke bagian positif ini tetap di 14,5 volt, dan sisanya dibuang lagi ke ground atau dihubungkan langsung ke dihubungkan atau dibuang ke negatif atau jalur ke bodi dari kiprok ini atau jalur ke bodi motor. Jadi di sini saat alat ini digunakan, ini timbul panas pada
bagian bodi fisik dari sebuah kiprok. Oke, ini adalah fungsi utama dari kiprok, dan tentunya untuk kiprok yang orisinil seperti ini ada rangkaian otomatis di dalamnya. Oke, biasanya menggunakan diode Zener. Dan di sini ada juga sebuah contoh sebuah kiprok yang biasa. Oke, ini bentuk fisiknya sama, ukuran sama, tapi ada perbedaan. Oke, ini saya tidak sengaja ini bisa melihat dari kode di bagian sini. Oke, kode dari spare partnya sini sama. Oke, sama. Ini sangat sulit sekali untuk membedakan dari antara kiprok yang asli dan yang biasa. Oke, tetapi ada beberapa ciri fisik yang saya lihat dengan mudah, yaitu di bagian tulisannya sini agak kecil, oke, agak rapi, memanjang, berbeda dengan yang sebelah kiri sini. Dan tentunya bahan dari plastiknya sini yang warna hijau ini sangat jauh sekali kualitasnya. Yang sini lebih tebal dan kuat, dan tentunya lebih rapi. Lebih rapi, dan di sini kita bisa lihat seperti ini kondisinya. Ini yang membedakan adalah rangkaian di dalamnya. Dan di sini untuk kiprok ini sudah dipasang pada motor Vario 110, Vario karburator yang lama, dimana untuk sebuah motor medik jika digunakan pada putaran rendah, ini outputnya dari saat putaran stasioner pengisiannya langsung besar. Jadi di sini sudah saat digunakan dinaikkan putaran gasnya sedikit, ini output voltasenya sudah melebihi 17 volt, yang dimana ini membebani dari sebuah aki. Di dalam selnya ini ada 6 bagian, dan di sini terjadi masalah terutama saat digunakan melebihi dari 1 bulan, ini menjadi panas dan tentunya akinya ngedrop lagi. Ini adalah kasus dari kondisi aki yang saya perbaiki ini, dan di sini sudah saya lakukan perbaikan selama kurang lebih 1 hari, mungkin 2 hari. Dan di sini saya akan lihat kondisinya. Untuk aki ini sudah saya bongkar, di bagian atas ini sudah saya gergaji. Oke, di bagian sini juga saya gergaji. Oke, ini saya gergaji bagian sini. Oke, bagian sini sudah saya gergaji. Saya ambil bagian di atasnya sini supaya tidak mengenai selnya. Oke, dan di sini juga saya gergaji. Dan untuk aki yang 12 volt ini diharuskan strumnya itu di atas 12,4 volt, dan jika baterai ini di bawah 12,4 volt diharuskan untuk melakukan penyetruman kembali. Oke teman, dan di sini ada beberapa hal yang sudah saya lakukan. Untuk pertama, di sini saya menggunakan sebuah induktor, induktor atau lilitan kawat yang berbentuk donat seperti ini. Dan di sini saya gunakan rangkaian ini, komponen ini untuk sebuah rangkaian perbaikan aki. Dan di sini untuk rangkaiannya seperti ini, rangkaian dasarnya. Di sini saya gunakan di sini positif dari aki 12 volt, dan di sini negatifnya dari aki 12 volt. Kemudian di bagian sini ada induktor inti utamanya, ini induktornya di bagian sini. Kemudian ini ada rangkaian lagi sebuah diode. Untuk diodenya di sini 2 ampere. 2 ampere. 2 ampere atau 1N4002 seperti ini, dan resistor 100 ohm, agak besar sekitaran 1 watt. Dan kemudian di bagian utama dari rangkaian ini adalah sebuah IC 555, IC pewaktu, dimana saat alat ini bekerja ini menimbulkan on off, pemutusan, dan timbul
voltase dan voltasenya on kemudian off lagi. Untuk cara kerjanya dari sebuah rangkaian ini adalah seperti ini. Oke, jadi untuk posisi dari arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah seperti ini. Oke, ini posisi onnya lebih sedikit. Oke, seperti ini. Kemudian off. Oke, di sini on, di sini off. Oke, kemudian seperti ini. Oke, maaf untuk lebih jelasnya saya tulis di sini. Oke, ini saya revisi dulu. Oke, dan untuk cara kerja dari rangkaian ini adalah seperti ini. Oke, ini posisi on, ini posisi off. Oke, seperti ini. Dan di sini untuk posisinya off ini lebih besar, kemudian off. Oke, on lagi, off, on lagi seperti ini. Dan di sini untuk rangkaian ini on off-nya ini sangat cepat sekali, mungkin 1 detik dibagi 1000, jadi tidak begitu kelihatan jelas tanpa menggunakan alat khusus. Dan di sini saya gunakan alat ini yang tersimpel dan sederhana untuk arus yang mengalir seperti ini pada bagian IC 55, dimana arus ini dihasilkan pada output di nomor 3 sini. Oke, ini adalah outputnya, dimana saat dihubungkan arus positif dari aki melalui resistor, kemudian disimpan di kapasitor 220 mikrofarad, kemudian di bagian sini melewati resistor 15K. Oke, kemudian ke pin 7 ini untuk memicu waktu. Oke, ini bekerja. Oke, pada bagian 4 dan 8 ini ke bagian power supply positif. Oke, bagian positifnya, dimana untuk 4 dan 8 ini adalah, untuk 8-nya adalah power supply atau VVC, dan nomor 4 adalah reset. Ini harus dihubungkan langsung supaya nanti IC-nya ini bekerja. Untuk bagian 7 ini adalah sinyal, dimana saat posisi voltase ini lebih tinggi atau 2/3 dari voltase yang ada di IC ini, kemudian di bagian 2 dan 8 ini dialiri arus melalui 27K. Oke, kemudian diode 1N418 ke bagian pin 2 dan 6 ini. Oke, di pin 2 dan 6 ini adalah bagian, yang 6 ini adalah bagian pelepasan atau discharger pada IC ini. Jadi saat IC ini di bagian sini positifnya lebih besar, kemudian ada reaksi. Oke, di sini ada pin 2. Oke, pin 2 ini adalah trigger. Oke, pin 2 ini adalah trigger, atau pada motor itu adalah jalur pulser menghasilkan sinyal, dimana di sini saat ada voltase, karena di sini sudah tinggi, ini berhenti, kemudian ada sinyal lagi di bagian IC 2 dan 6, dan di sini ada reaksi pelepasan dari voltase sehingga outputnya di bagian nomor 3 ini menjadi low atau off. Oke, dan di sini ada pewaktu atau komponen kapasitor Miller. Ini adalah dimana jeda waktu on off di nomor 3 ini diatur oleh Miller ini 4,7 nano. Jadi di sini untuk getarannya atau on off-nya ini cukup cepat sekali, di sekitaran ini yang saya ketahui adalah 1 kHz di bagian output yang ketiga. Seperti ini untuk cara kerja dari sebuah IC waktu 555. Dan di bagian 3 ini ada, di bagian pin 3 ini ada sebuah transistor BC558, dan untuk transistor ini adalah seri atau jenis transistornya adalah PNP. Kemudian di bagian lain, bagian basis ini ada 1N4148 ke bagian emitor.
Oke, kemudian kolektornya ke negatif, dan output dari emitor ini ke bagian gate dari sebuah MOSFET IRF 44ZL. Oke, dan di induktornya ini nanti ada timbul getaran, timbul bunyi elektrik yang dimana saat induktor ini dialiri arus on off dengan arus yang kecil sekitaran 40 mA dengan sangat cepat sekali. Karena di sini inputnya adalah 12 volt. Nanti jika terjadi getaran elektrik ini bisa menghasilkan voltase sekitaran 30 volt AC. Kemudian disearahkan oleh diode FR602 ke bagian positifnya dari aki. Karena di sini timbul on off, dari gate dari drain ke source-nya ini terhubung secara cepat, dan saat alat ini digunakan ini terjadi short atau hubungan singkat, tetapi dengan arus yang sangat kecil sekali di 40 mA, jadi sangat kecil sekali, tidak merusak dari sebuah aki. Di bagian sini ke sini sekitaran 40 mA, seperti ini. Dan untuk alat ini bisa digunakan dalam sebuah perbaikan aki yang sering mengalami masalah. Ini adalah rangkaian desulfator yang sederhana yang saya rangkai dan sering saya gunakan untuk aki yang sering bermasalah seperti ini. Ini ngedrop terus dan voltasenya tidak stabil atau naik turun, dan tentunya kapasitas dari aki ini kapasitasnya tidak bisa tersimpan dengan besar atau selalu ngedrop. Teman, dan di sini untuk alatnya seperti ini, desulfator ini yang rangkaian jadinya seperti ini. Ini rangkaian dasarnya sama menggunakan IC 555. Teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan mengecek dari voltase aki ini. Untuk sebelumnya di sini kondisinya seperti ini, saya pasang alatnya, seperti ini. Saya pasang pada jabet positif dan negatif. Alatnya sudah bekerja. Seperti ini. Saya pasang seperti ini. Untuk kondisi sebelumnya, ini saat perbaikan aki, ini saya pasang desulfator sekitaran mungkin 12 jam atau 10 jam, dan kemudian saya siapkan sebuah alat pengisian dengan voltase sekitaran 14,5 volt. Seperti ini, 14,5 volt. Saya hubungkan langsung alat casnya seperti ini. Teman, di sini untuk arus yang mengalir sangat voltasenya langsung tinggi, dan voltasenya 14,5 volt dan arus yang mengalir 0,2 ampere atau sekitaran 260 mA. Untuk kondisi aki ini sekitaran sudah 14,5 volt saat dilakukan pengisian. Saya lepas dulu, dan di sini saya akan mengecek dari aki ini. Dulu saya lihat voltasenya, untuk voltasenya seperti ini, 10,42 naik turun. Untuk aki 12 volt ini termasuk ngedrop sekali. Ini seharusnya normalnya itu 11 volt ke atas, tetapi di sini cuman 10.
Oke, saya lepas desulfatornya. Ini untuk cara kerja dari sebuah aki saat dipasang desulfator dengan arus 40 mA. Oke, dan voltasenya seperti ini. Saya lepas dulu desulfatornya. Oke, untuk voltasenya 11 volt. Oke, seperti ini. Ini 11 volt. Oke, dan di sini saya akan mengecek di bagian dalamnya untuk kondisinya bagaimana. Oke, saya lepas dulu desulfatornya. Oke, saya sambil pasang voltasenya. Oke, saya pasang voltasenya, bos. Oke, di sini saya buka dari penutup akinya. Oke, seperti ini untuk kondisinya. Saat aki ini kondisinya setelah dipasang sebuah desulfator. Oke, seperti ini desulfator. Oke, saat dipasang desulfator kondisinya seperti ini di dalamnya, dimana di sini terlihat dengan jelas ini ada bekas dari sulfur atau kerak putih yang menempel pada bagian plat sel akinya, dan dimana saat dipasang desulfator ini terjadi gelembung kecil, dimana saat terjadi gelembung kecil pada bagian air akinya, di sini ada reaksi dimana desulfator ini bekerja. Untuk cara kerja dari desulfator saat dipasang pada bagian positif, karena di sini induktornya berfungsi menaikkan voltase karena getaran elektronik dari IC 555, yang tadinya sekitaran katakanlah 11 volt, kemudian dinaikkan sekitaran mungkin 25 volt, kemudian dikembalikan lagi ke positif aki sehingga terjadi di sini voltase dari desulfator ini melebihi dari voltase aki, sama pada sistem pengisian aki, tetapi di sini arusnya sangat kecil sekali sehingga terjadi reaksi di mana sulfur atau kerak pada bagian plat sel yang menempel ini menjadi rontok atau luntur, menyatu dengan cairan di akinya ini yang berwarna abu-abu seperti ini untuk yang negatif, dan yang positif berwarna merah, dan di sini sangat cerah sekali. Ini artinya arusnya sudah dapat menyimpan. Tapi di sini ada kelainan dan saya akan coba untuk melakukan pengetesan. Pengetesan pada aki ini mungkin ada yang bermasalah. Teman, dan di sini saya gunakan shunt resistor ini. Shunt resistor saya tes dulu. Shunt resistor 5 watt 10 ohm. Saya tes, saya hubungkan langsung sini. Teman. Timbul panas, untuk voltase akinya, voltase akinya 11. Kenaikan suhu saya coba pakai dop lampu motor. Ini belum maksimal untuk pengetesannya. Saya gunakan dop lampu stop, dimana di sini 12 volt, 25 watt dan 5 watt saya gabung jadi satu, jadi 30 watt, sekitaran 2,5 ampere saat lampu ini dihubungkan. Saya akan coba tes. Apakah bisa menyala? Teman, di sini menyala, sangat redup sekali. Coba satu lampu. Ini lampu kota, arusnya kecil, terang. Saat coba saya lampu rem,
Oke, redup sekali. Dan di sini kita bisa lihat ada gelembung udara pada bagian sambungan plat sel bagian kiri. Oke, ini terang lagi. Oke, seperti ini. Tadi redup langsung terang. Oke, ini ada yang bermasalah, bos. Oke, terang karena di sini sudah menyambung. Dan di sini saya tes lagi pakai sun resistor ini berapa arus yang mengalir. Oke, ini sudah hangat karena saat alat ini dipasang pada sebuah beban voltase. Oke, ini mengalihkan arus positif ke negatif. Oke, menjadi naik suhunya, dan di sini saya akan mengecek dari arus yang mengalir. Oke, sun resistor saya pindah posisinya ke ampere meter. Oke, saya posisikan ke ampere. Oke, seperti ini. Oke, saya lihat ampernya. Oke, saya hubungkan seperti ini. Terus, oke teman, dan arus yang mengalir sekitaran 1,1 ampere, 1,2 ampere. Oke, sudah naik suhunya. Jadi aki ini masih tidak berpengaruh atau masih normal saat diberi arus sekitaran 1 ampere. Ini belum puas saya, ini belum maksimal, dan di sini saya akan coba tes. Saya tes pakai sebentar, saya pindah dulu ke voltase untuk melihat voltasenya. Seperti ini, saya pindah dulu. 12,35. Tidak stabil, tadi cuma 11 volt. Ini normal lagi teman, kasusnya dari aki ini. Saya coba lagi. Di sini saya gunakan beban arus yang besar, sekitaran mungkin 60 ampere menggunakan dinamo starter motor. Saya tes. Saya on kan. Langsung off ke 6 volt. Off ke 6 volt. Langsung ngedrop teman. Langsung ngedrop. Dan di sini saya coba hubungkan langsung pada bagian relaynya sini. Bagian dinamonya yang positif. Saya seperti ini. Teman, di sini bisa terlihat dengan jelas. Voltasenya langsung 0. Voltase langsung 0. Ini dimana yang bermasalah. Saya akan coba lagi. Kita lihat reaksi di sel yang sebelah sini. Yang sebelah kiri. Seperti ini. Saya hubungkan langsung seperti ini kondisinya. Teman, ini sudah ketemu, dan masalahnya adalah di bagian sambungan plat selnya. Di sini mengalami patah. Saya gerakkan seperti ini. Ini tidak terhubung. Ini padahal sangat kuat sekali, masih menempel, tapi sudah tidak menyambung di bagian tengahnya. Teman, saya akan coba dengan alat cas. Dengan alat cas yang lain. Di sini saya akan pasang kabel jepit pengecasan atau pengisian. Saya hubungkan positif merah, negatif hitam. Saya on kan. 12,7. Ini normal teman. Normal. Melakukan pengisian, voltasenya naik. Saya coba di bagian yang bermasalah tadi selnya. Ini coba saya renggangkan. Di sini voltasenya langsung berubah 16 volt. Saya lepas 16 volt. Sudah mengalami masalah. Di sini saat dilakukan pengecasan tidak mengikuti dari voltase aki.
Oke, di sini voltasenya 16,2. Oke, dan untuk alat casnya ini saya menggunakan kiprok motor yang orisinil, dan outputnya ini 14,5 volt. Oke, untuk kondisinya seperti ini untuk alat casnya. Oke, di bagian sini, ini ada LED merah, ini untuk aki yang 12 volt. Oke, masih 12 volt. Kemudian yang hijau ini saat pengisian normal mengikuti voltase aki, dan yang biru ini di atas 16 volt, jadi LED birunya ini menyala, dimana di dalam cas ini ada sebuah rangkaian lampu LED, kemudian diode sender dan resistor untuk rangkaian dari ketiga LED ini di dalamnya, dan di sini menyensor atau melihat voltase dari sebuah pengisian, dimana di sini untuk aki yang bagus, saat dicas ini normal ke hijau, di 14 volt. Dan saat kondisi akinya ini masih voltasenya masih rendah, ini LED merahnya yang menyala. Dan jika LED biru ini menyala, ini tandanya arus tidak bisa masuk ke dalam aki. Pengisiannya tidak berjalan di akinya. Atau jika LED biru ini menyala, ada sel yang terputus pada bagian plat sel akinya yang ada pada aki ini. Dan di sini saya akan coba membuktikan bahwa alat ini berfungsi untuk memperbaiki aki yang tidak bisa mengeluarkan arus. Saya cari gunting dulu, dan di sini saya akan coba jumper pada bagian plat sel yang bermasalah. Seperti ini saya dekatkan. Saya dekatkan, dan di sini sudah saya siapkan gunting seperti ini. Coba saya jumper pada bagian plat sel yang sebelah kiri, bagian negatif atau lubang yang terakhir bagian kiri. Saya jumper, dan bagaimana reaksi di lampu LED birunya ini. Seperti ini. Lampu LED-nya yang biru sudah tidak menyala, dan voltase akinya 14,8. Saya lepas. Kembali lagi. Saya coba lagi, bos. Kelihatan dari sini. Saya coba lagi. Saya lihat voltasenya. Lampu LED-nya yang warna hijau, yang biru padam, kemudian voltasenya 15. Seperti ini, karena di sini keraknya sangat tebal sekali. On off. Seperti ini. Saya lepas. Teman-teman, dan di sini sudah ketemu masalahnya. Sudah ketemu masalahnya, saya open dulu. Saya tes pakai lampu apakah benar-benar tidak mengeluarkan arus. Voltasenya 12,8. Saya coba dulu. Bisa lepas dulu capit pengecasannya. Ini saya lepas. 12,6. Langsung ngedrop 8 volt. Tadi normal. Tadi 11 volt. Dalam keadaan kondisi aki seperti biasanya saat diberi beban. Ini masih 11 volt. Dan untuk tahap selanjutnya di sini saya akan coba melakukan perbaikan. Di sini sudah saya siapkan sebuah wadah seperti ini. Saya lepas. Saya taruh di sini ada akinya.
Oke, dan saya cek bagian lain. Di sini untuk selnya, ini tadi yang bermasalah, ini masih oke, masih oke, masih oke. Di sini masih oke, dan di sini kita bisa lihat perbedaan antara plat sel bagian sini dan sini. Oke, di sini timbul keluar seperti ini, menekan keluar atau terjadi perbedaan fisik. Ini longgar ya, agak keluar. Ini adalah yang bermasalah. Oke, dan di sini saya akan siapkan sebuah tisu. Oke, tisu seperti ini untuk menyerap air akinya. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini saya masukkan. Oke, seperti ini. Maaf untuk kondisinya, ini hari Jumat, teman. Ini ada tempat ngaji dekat, agak jauh dari tempat saya. Oke, seperti ini. Saya coba. Oke, seperti ini. Di sini saya akan mengerek dari plat selnya, sambungannya. Oke, saya kerik dulu bagian sini. Oke, saya kerik dulu seperti ini, dan di bagian sini. Oke teman, dan di sini saya siapkan gunting plastik. Oke, untuk membersihkan sisa plastiknya. Oke, saya hilangkan plastiknya di bagian sini. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini saya bersihkan. Oke, saya bersihkan di bagian sini. Oke, seperti ini saya kerik-kerik sampai benar-benar timahnya ini kelihatan. Oke, kelihatan. Oke, seperti ini. Oke, dan untuk selanjutnya di sini sudah saya persiapkan sebuah solder. Oke, sebuah solder 60 watt. Oke, dan sebuah timah Paragon. Oke, saya coba solder. Sebentar. Oke, coba saya solder. Oke teman, ini sulit sekali untuk nempel, jadi tisunya sudah basah. Saya ambil lagi tisunya, langsung basah. Oke, saya ganti lagi tisunya. Saya ganti lagi seperti ini. Oke, seperti ini. Saya solder lagi, saya coba lagi. Oke, seperti ini. Oke, sudah menempel dengan mudah saat posisi selnya ini kering. Oke, si bos. Dan untuk selanjutnya di sini saya ganti lagi tisu yang sebelah sini, yang kiri ini sudah basah. Oke, saya ganti lagi yang baru lagi seperti ini. Oke, saya coba lagi bos, saya bersihkan lagi. Oke, di bagian sini. Oke, seperti ini. Oke, saya solder. Oke, saya cari posisi yang enak. Oke, seperti ini. Oke, sudah menempel dengan mudah. Oke, sip. Dan untuk hasilnya seperti ini.
Oke. Dan di sini saya akan coba gabungkan. Saya bersihkan dulu plastiknya. Oke. Saya bukan plastiknya. Saya hilangkan plastiknya dulu, teman. Oke, seperti ini. Oke. Dan di sini saya akan tambahkan lagi timah soldernya. Oke, ini saya hubungkan. Oke, saya cari posisi yang sip. Oke. Oke, untuk soldernya di sini saya menggunakan 60 watt. Oke, kalau yang 40 watt ini biasanya saat dilakukan penyolderan, untuk timahnya ini tidak bisa meleleh dengan bagus dan hanya bulat-bulat kemudian jatuh terus, teman. Ini bisa disebabkan oleh soldernya kurang panas. Jadi di sini saya memakai yang 60 watt, ini sudah cukup dan hasilnya ini lebih maksimal. Untuk penyolderannya lebih kuat dan menyatu dengan baik pada sambungan sini, tidak mengalami masalah atau langsung bisa dengan cepat dilakukan penyambungan. Seperti ini. Oke, bos. Oke, kita pastikan sudah tersambung dengan baik. Oke, merata dan tentunya timahnya ini lebih lebar. Oke, untuk kondisinya seperti ini. Oke, kita bisa ulangi. Oke, seperti ini sudah cukup. Oke, sudah cukup. Saya lepas dari tisunya, saya ambil semuanya. Oke, dan untuk hasilnya seperti ini. Oke, saya tes pakai lampu dulu. Oke, saya tes pakai lampu dulu. Oke, saya jepit pasang voltasenya. Oke, teman, voltasenya langsung besar di 12,6. Saya tes pakai lampu. Oke, terang, bos. Oke, terang. Diberi beban 12,3, masih 12 volt. Dan di sini saya akan coba tes. Tadi pakai dinamo starter. Tadinya yang saat dilakukan tes pakai dinamo starter itu cuman sampai 0 volt. 0 volt. Ini saya coba pakai dinamo starter lagi yang arusnya sangat besar sekali. Saya tes. Sudah menyala dan di sini voltasenya bisa kita lihat
Ini saya tekan tombolnya. Oke, sip. Oke, saya coba sekitaran 5 detik berapa voltase dari aki ini saat dites. 1, 2, 3. Oke, sudah sip. Oke, sudah sip. Masih di atas 11 volt. Oke, dan di sini tidak mengalami masalah pada sambungan selnya. Oke, ini sudah kuat dan tentunya hasilnya lebih bagus. Oke, dan saya akan coba tes lagi biar tidak penasaran. Di sini saya gunakan baterai analyzer. Oke, di sini saya gunakan baterai analyzer 12 volt. Oke, saya coba tes. Oke, saya on tes. Ini untuk aki motor biasanya 100 ampere. Ini kemarin ada yang berkomentar, yang sangat menusuk hati. Komentarnya, apakah aki yang sekecil ini bisa menyimpan sekitar 100 ampere lebih atau sekitaran 150 ampere. Kalau aki baru ini bisa, teman. Jadi aki ini bisa dibuktikan jika kondisi normal atau baik. Ini jika ampernya itu sekitaran 150 ampere, ini bisa digunakan untuk dilakukan atau bisa digunakan atau dites menggunakan starter mobil yang 1000 cc, mobil bensin. Ini bisa dilakukan pengetesan atau dicoba untuk starter dari sebuah mobil dengan arus yang sangat besar sekali. 150 ampere dengan bentuk fisik aki yang sekecil ini 3,5 Ah ini mampu untuk memutar dari dinamo starter sebuah mobil. Ini sudah terbukti untuk kelebihan dari sebuah aki kering, dimana bentuk fisiknya lebih kecil tetapi arus yang dihasilkan itu begitu besar. Dan di sini saya akan tes karena aki ini sebelumnya mengalami masalah over voltase. Mungkin hal lain saya kurang paham. Jadi di sini saya gunakan tes 100. Tekan OK. Saya tes. Oke, sip. Di sini voltasenya 12,39 dan resistansinya setelah saya perbaiki menggunakan desulfator dan saya cas dengan arus yang rendah, sekitaran 500 mA. Pengecasannya di 14,5 volt. Dan di sini resistansinya 18,80 mili-ohm, voltasenya 12,39. Dan untuk saat dilakukan tes, ini pengetesan 100 dan hasilnya bagus atau good, dan arus yang tersimpan pada aki ini 135 ampere, 135 cca. Jadi ini sangat besar sekali, bisa digunakan untuk starter dari sebuah motor Beat karburator, dimana untuk sebuah Matic dengan starter yang kasar, seperti Beat karburator maupun Vario lama karburator maupun Suzuki Next. Ini jika kondisi aki, jika teman-teman menemui sebuah aki yang klaksonnya itu kencang, klaksonnya kencang, kemudian lampu-lampu juga terang, tetapi saat digunakan di starter ini biasanya voltasenya bagus dan arus yang tersimpan ini biasanya kurang dari 75 ampere. Jadi teman-teman bisa menggunakan trik seperti ini yang lebih mudah, menambahkan lagi cairan aki ke dalam akinya ini, kemudian dilakukan pengecasan kembali. Ini terbukti bisa normal lagi karena biasanya disebabkan oleh cairan aki yang sudah berkurang di dalam air, di dalam akinya itu sendiri karena pemakaian biasanya 2 tahun lebih. Ini mengalami masalah seperti ini, dan di sini untuk hasilnya sudah maksimal.
Saya kembalikan lagi air akinya. Untuk penambahan air aki di sini saya gunakan sedikit saja, di atas selnya sedikit saja. Oke, cukup segini. Ini nanti saat dipakai di motor itu volume air akinya langsung naik. Oke, saya lakukan pengecasan kembali. Oke, seperti ini. Saya pasang jabet akinya, jabet pengisiannya. Oke, seperti ini. Dan saya on kan alat casnya. Oke, 12,6. Dan di sini untuk alat casnya, oke, tadinya yang warna biru menyala, oke, di sini sudah tidak lagi karena arus yang masuk sudah normal mengikuti voltase aki. Jadi di sini masih 13 volt, oke, dan arus yang mengalir juga, oke, di sini karena trafonya kecil, oke, sekitaran 1 ampere. Oke, ini sangat bagus sekali untuk perbaikan sebuah aki, dimana untuk aki motor jarang dipakai. Ini bisa menggunakan arus yang lebih kecil, pengecasannya lama tetapi hasilnya itu lebih maksimal, dan tentunya sulfur yang ada di bagian sini akan bersih dan penyimpanannya itu besar lagi seperti aki ini kondisinya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon ditulis di kolom komentar. Salam otomotif, disihatkan selalu dan dilancarkan rezeki buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.